kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selamanya Engkau yang dipuji dan disembah. Selamanya kami mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Yesus, Engkaulah kekuatan bagi kami. Di malam hari ini Tuhan, kami mau siap terima firman Tuhan. Kami mau diberkati firman Tuhan. Kami mau siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu. Dengarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguh-sungguh rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan di malam hari ini. Kami mau siap Tuhan. Kami mau dibentuk di malam hari ini. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Kekuatan jiwa kami, kekuatan hidup kami dalam mengiring Engkau Bapa. Mampukan kami Bapa. Dan berkati hamba-Mu akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Urapi dengan urapan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali dengan saya Lydia di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang waktu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa orang yang disebut sebagai umat pilihan Allah, orang yang disebut sebagai umat kesayangan Allah adalah orang yang mengenakan kehidupan sebagai manusia baru. Nah, ciri dari manusia baru adalah dia menghargai waktu yang merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang dunia memiliki konsep tentang waktu, ada yang beranggapan bahwa waktu itu bersifat melingkar. Dunia timur percaya bahwa waktu bersifat melingkar, bahwa akan ada kehidupan yang berulang. Untuk itu mereka percaya akan ada yang namanya konsep reinkarnasi. Mereka percaya bahwa akan ada kesempatan kedua di dalam hidup. Dampak dan akibat dari orang yang memiliki pandangan seperti ini, mereka menganggap bahwa tidak perlu pertobatan, tidak lagi perlu untuk hidup dalam iman, tidak lagi perlu untuk hidup mencari kebenaran, karena akan ada kesempatan di masa yang akan datang untuk hidup bertobat, untuk hidup mencari kebenaran, dan untuk hidup di dalam iman. Ini adalah dampak dari orang yang percaya bahwa waktu itu melingkar. Nah, ada lagi yang percaya bahwa waktu itu adalah uang. Orang yang percaya, yang memiliki konsep bahwa waktu adalah uang, beranggapan bahwa dasarnya adalah rasa materialisme. Rasa di dalam jiwanya yang senang kepada benda-benda, kepada harta. Sebagai akibatnya, dampaknya bahwa hubungan dengan sesama atau hubungan dengan sesuatu, melakukan sesuatu, itu adalah utilitarisme. Yang beranggapan bahwa apa yang saya lakukan ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, menghasilkan uang atau tidak. Sampai akhirnya, kalau saya melakukan pekerjaan A, apa benefitnya untuk saya? Nah, ini adalah dampak dari orang-orang yang percaya dan beranggapan bahwa waktu adalah uang. Ada lagi konsep dunia yang beranggapan bahwa waktu adalah kesempatan. Nah, kalau kita perhatikan, konsepnya kelihatannya lebih baik daripada orang yang memiliki anggapan bahwa waktu itu melingkar. Waktu itu adalah uang. Orang yang percaya bahwa waktu adalah kesempatan, mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, mereka lupa bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Mereka lupa bahwa ada yang namanya kairos dari Tuhan. Mereka lupa ada yang namanya invisible hand. Orang yang percaya bahwa waktu adalah kesempatan, memanfaatkan diri dan memaksimalkan diri untuk melakukan sesuatu dengan rencana-rencana, dengan program-program. Tetapi di satu sisi mereka lupa bahwa ada yang namanya waktunya Tuhan. Bahwa lupa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Kalau gitu, apa yang merupakan konsep Alkitab tentang waktu ini? Dikatakan Alkitab percaya. Alkitab memberikan dasar, memberikan pemahaman bahwa waktu adalah pemberian Allah. Waktu merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam masa penciptaan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan yang namanya benda langit untuk menjadi penanda waktu. Dikatakan
Satu hari itu melewati dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Lalu kemudian ada pergantian waktu. Nah, ketika kita melihat dari proses penciptaan bahwa Allah yang menciptakan waktu, hal ini berarti bahwa Allah jugalah yang berdaulat atas waktu. Nah, kalau kita memperhatikan Allah kita adalah Allah yang kekal. Ketika Dia menciptakan waktu, hal ini menunjukkan ada pertemuan dari kesementaraan dengan kekekalan. Kalau kita perhatikan manusia itu terbatas, manusia itu sementara. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan adalah Allah yang kekal. Untuk itulah ada rencana Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita. Sebagai akibatnya, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang memegang bahwa waktu adalah anugerah Tuhan, bahwa waktu adalah pemberian Tuhan, dan bahwa Tuhan yang kekal berdaulat atas waktu, hal itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai tidak hanya yang bersifat sementara, baik itu di dunia ini. Kita diberi kesempatan untuk bekerja, kita diberi kesempatan untuk mengusahakan tanah, memanfaatkan talenta kita, memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Itu adalah upaya untuk menjadikan kehidupan kita bernilai. Tetapi di samping itu juga kita mengupayakan hal-hal yang bernilai kekal, yaitu mencari kerajaan Allah, menyukakan hati Tuhan, mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, hal ini menjadi satu dasar bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang memegang bahwa waktu adalah pemberian dari Tuhan, bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan, maka kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bernilai. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang waktu? Alkitab berkata bahwa waktu itu berjalan lurus, berjalan linear. Tentu hal ini mematahkan konsep dunia yang berkata bahwa waktu itu melingkar. Tetapi waktu itu linear, waktu itu berjalan garis lurus. Artinya bahwa tidak akan ada waktu yang terulang. Untuk itu kita tidak pernah boleh membuang-buang waktu, tetapi memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Raja Daud mengajarkan kepada kita bahwa karena waktu itu tidak berulang, mari kita mau memanfaatkannya dengan bijaksana. Saudara harus punya waktu yang seimbang. Waktu untuk beristirahat, waktu untuk bekerja, waktu untuk mencari Tuhan. Selama kita masih memiliki waktu 24 jam sehari, kita akan pakai waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang bernilai kekal. Lalu kemudian kita juga belajar memanfaatkan waktu ini dengan memperhatikan skala prioritas. Efesus 5 ayat 16 berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan berakhirnya waktu yang kita miliki. Namun selama saudara dan saya memiliki waktu, mari kita mau memanfaatkan waktu dengan maksimal. Kita pergunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang bersifat sementara maupun hal-hal yang bersifat kekal. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Purwadadi, orang-orang yang merupakan pilihan Allah, orang-orang yang disebut sebagai umatku, dan aku ini adalah Allahmu. I am your God and you're my people. Untuk itu kita mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semua orang diberi porsi waktu yang sama. Namun kenapa outputnya berbeda? Ternyata yang berbeda adalah cara pemanfaatan waktu tersebut. Cara menggunakan skala prioritas
dan mempergunakan waktu dengan bijaksana. Saya berdoa semua jemaat GBI Purwadadi dan yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, Anda dan saya belajar minta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus untuk menghitung hari-hari hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saudara menjadi orang-orang yang bijak dalam memanfaatkan waktu. Saudara menjadi orang yang memaksimalkan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu di dalam ibadah raya. Titip peluk cium untuk saudara, untuk keluarga di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saudara harus sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Itulah yang dikehendaki oleh kebenaran firman. Saudara menjaga tubuhmu dengan baik, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Saudara juga menjaga jiwamu tetap dalam keadaan sehat, bersukacita, bergembira, dan saudara juga menjaga rohmu agar tetap sehat. Cari Tuhan, dengar suaranya, dan tetap dalam persekutuan dengan saudara seiman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Sampai bertemu di dalam ibadah raya hari Minggu. Dan biarlah kita menjadi orang yang bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Mari kita akan menutup ibadah Kamis kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih diberi waktu, kami masih diberi kesempatan. Selama masa hidup kami Tuhan, ajar kami memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami memanfaatkan waktu-waktu yang ada, hingga kami bisa mengisi setiap hari-hari kami untuk hal-hal yang lebih bernilai lagi. Terima kasih Bapa, kami rindu hidup kami mengejar nilai baik di dunia ini maupun hidup yang bernilai di dalam kekekalan. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat yang hari ini mungkin dalam keadaan sedang susah, sedang berduka, sedang sakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesehatan. Dan bagi jemaat yang hari-hari ini sedang bersukacita, Tuhan kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa mendoakan bangsa dan negara kami dalam menanggulangi pandemik yang ada. Tidak lupa juga kami memberkati Kabupaten Subang Tuhan, dengan adanya bencana yang ada di kabupaten kami. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami untuk melalui semua ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.